Selamat pagi, Bapak dan Ibu sekalian. Mohon izin, apakah suara saya sudah terdengar? Sudah, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang kami hormati Bapak Supriyadi ST, selaku Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, Sekretariat Daerah Kabupaten Trenggalek. Yang kami hormati narasumber hari ini, Bapak Nur Alamsah, MIKOM, MBIS Market, serta yang kami banggakan, Bapak dan Ibu yang berkenan mengikuti acara bimbingan teknis pada hari ini. Bapak dan Ibu sekalian, puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada pagi hari ini, hari Rabu tanggal 9 Juli 2025, kita sekalian diberikan karunia dan rahmat, sehingga bersama-sama dapat mengikuti acara bimbingan teknis pelaksanaan toko daring yang dilaksanakan secara virtual dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang syafaatnya senantiasa kita harapkan di akhirat kelak. Amin ya robbal alamin. Bapak dan Ibu, perkenalkan saya Nurpita selaku pembawa acara dan moderator yang akan memandu jalannya acara pada pagi hari ini. Baik, untuk selanjutnya Bapak dan Ibu, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Ya, ya. Selanjutnya, Bapak dan Ibu, marilah kita bersama-sama menundukkan kepala, seraya berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, agar acara hari ini berjalan dengan lancar dan membawa keberkahan bagi kita semua. Berdoa mulai. Doa selesai. Bapak dan Ibu sekalian, selanjutnya marilah kita simak bersama sambutan dari Bapak Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, Sekretariat Daerah Kabupaten Trenggalek, yang sekaligus akan membuka acara kita pada pagi hari ini. Kepada Bapak Supriyadi ST, kami persilakan. Bapak Ibu yang saya hormati,
Tes suara saya terdengar. Terdengar, Pak. Yang terdengar, Bapak. Hmm. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati peserta rapat yang berbahagia, kami sampaikan selamat datang kepada perwakilan dari PT Empis Market pada Mas Salam. Iya, Pak, siap. Selamat. Hmm. Kemudian juga kepada peserta dari pejabat pembuat komitmen, pejabat pengadaan dari PPTK atau bendahara mungkin yang bisa bergabung dan juga peserta lainnya terutama kepada teman-teman dari bagian badan dan rencana jasa selaku penyelenggara. Kami sampaikan terima kasih atas kesediaan dari Bapak Ibu sekalian untuk bergabung pada acara ini meskipun melalui virtual atau Zoom tidak mengurangi semangat kita untuk mengikuti BIMTEK pada hari ini sampai nanti dengan selesai. Kami juga menyampaikan permohonan maaf mungkin dalam penyelenggaraan ini tentunya dengan persiapan yang menurut kami sudah maksimal, namun ada beberapa hal yang mungkin membuat Bapak Ibu para peserta kurang berkenan atau mungkin kurang nyaman. Kami selaku perwakilan dari teman-teman di bagian pengadaan penelitian jasa, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bapak Ibu yang saya hormati, tentunya kita semua sudah mengetahui bahwasannya pemilihan penyedia melalui metode purchasing itu merupakan salah satu indikator kinerja pada pemerintah Kabupaten Trenggalek, di mana untuk prosentase pemilihan penyedia atau metode pemilihan penyedia melalui purchasing ini selama 1 tahun adalah 20%. Kemudian semester pertama itu 7% dari total belanja pengadaan itu dikecualikan terhadap perangkat daerah yang memang ada beberapa pengadaan pengecualian. Namun secara umum targetnya adalah 20% sampai dengan akhir tahun anggaran. Karena ini sudah menginjak semester kedua tahun anggaran 2025, kemarin setelah kita lakukan rekapitulasi terhadap perangkat daerah yang sudah melaksanakan metode purchasing itu berkisar sekitar 14% secara umum. Namun ada beberapa yang sudah mencapai di atas 50% dan ada yang di bawah 7%. Mungkin itu tidak perlu kami sampaikan perangkat daerah. Nanti mungkin bisa kita lihat data tersebut yang kemarin di-share Pak Hari melalui grup katalog maupun di
toko daring. Untuk itu, sebagai bahan evaluasi, nanti kita menyelenggarakan fintech ini, nanti harapannya tentunya ada peningkatan atau percepatan untuk segera melaksanakan pemilihan penyedia sesuai dengan RUP yang telah kita susun. Selanjutnya nanti di bulan Juli atau Agustus ini nanti harapannya sudah ada penetapan atau perubahan APBD. Sehingga nanti yang biasanya APBD itu disetujui itu di sekitar bulan Agustus atau September, ini nanti menurut jadwal atau sesuai dari instruksi Mendagri, nanti bulan Juli akan segera realisasi persetujuan APBD, sehingga APBD perubahan lebih cepat dari tahun anggaran sebelumnya. Sehingga nanti juga akan ada percepatan juga di dalam melaksanakan pengadaan barang dan jasa. Sehingga nanti mumpung ada kesempatan, nanti terkait dengan purchasing yang salah satunya adalah toko daring, di mana marketplace-nya perwakilan dari MBIS, nanti mungkin pada waktu pemateri menyampaikan beberapa informasi, nanti kita bisa mendalaminya, dan mungkin ketika nanti ada sesi tanya jawab maupun tanggapan, nanti bisa disampaikan terkait dengan mungkin kesulitan atau mungkin ada hal-hal yang perlu ditanyakan. Bapak Ibu yang saya hormati, ini Mas Alam nanti mungkin bisa Ngecek itu menyampaikan materi, nanti akan Mbak, dipandu berhasil oleh loh Mbak aku Mbak. Oh, moderator, sehingga nanti acara bisa berjalan dengan sebaik-baiknya. Sekali lagi, terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Ibu yang sudah bergabung, dan kami harap nanti akan mengikuti sampai dengan acara ini selesai, dan mungkin dari kami atau dari yang lain ada hal-hal yang kurang berkenan, sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dengan demikian, maka acara fintech pada hari ini marilah kita mulai bersama-sama dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan terima kasih atas sambutan dari Bapak Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, Sekretariat Daerah Kabupaten Trenggalek, Bapak Supriyadi ST. Baik, Bapak dan Ibu, marilah kita bersama-sama mengikuti pemaparan materi bimbingan teknis pelaksanaan toko daring yang akan disampaikan oleh Bapak Nur Alamsah MIKOM. Kepada Bapak Nur Alamsah MIKOM, kami persilakan. Oke, baik. Selamat pagi. Suara saya udah terdengar jelas, Mbak? sudah. Sudah, Jelas ya. Bapak. Sudah Mas. Bentar ya, Bapak Ibu. Ya, izin saya share screen dulu untuk materinya.
Oke, baik Bapak Ibu semuanya, apakah share screen saya udah terlihat di layar Bapak Ibu semuanya? Sudah, Mas. Sudah, Pak. Baik, oke. Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Bagian Pengadaan Barang Jasa, Sekretariat Daerah Kabupaten Trenggalek, Pak Supriyadi. Terima kasih Bapak sudah difasilitasi untuk kegiatan refreshment pada pagi hari ini. Tak lupa juga Bapak Ibu semuanya dari bagian pengadaan barang jasa yang turut serta dalam mensukseskan kegiatan pada pagi hari ini. Dan tentunya juga Bapak Ibu semuanya hadirin pejabat pengadaan, PPK, atau bendahara, atau operator pelaksana pengadaan semuanya OPD di Kabupaten Trenggalek. Nah, sebelumnya Bapak Ibu kami izin menyampaikan, perkenalkan, nama saya Alam. Saya ini adalah regional deputi di Jawa Timur. Jadi sebelum-sebelumnya mungkin Bapak Ibu ada koordinasi dengan Mas Abraham dan lain sebagainya. Nah, saat ini Mas Abraham sudah berpindah di company lain. Jadi saat ini untuk yang menggantikan Mas Abraham dengan saya, jadi Bapak Ibu semuanya nanti kalau misalkan ada kendala atau ada salah satu yang harus ditanyakan dan sebagainya, boleh ditanyakan di grup atau bisa menghubungi saya. Seperti itu, nggih. Nah, pada kegiatan sosialisasi pada pagi hari ini, nanti saya tidak panjang lebar menjelaskan terkait pengenalan di MBIS Market, karena saya yakin Bapak Ibu semuanya yang mengikuti kegiatan pada pagi hari ini sudah banyak yang sudah mengenal MBIS Market. Gitu, nggih. Mungkin nanti saya hanya beberapa poin-poinnya saja yang saat ini terbaru di dalam platformnya MBIS. Dan yang paling banyak nanti saya akan demo terkait perpajakan dan lain sebagainya. Nah, harapannya di kegiatan pagi ini Bapak Ibu semuanya bisa menyimak, dan jika ada kendala dan lain sebagainya mohon untuk tidak sungkan ditanyakan langsung, bersuara, kita bisa diskusi bersama gitu nggih, agar kegiatan ini bisa efektif, karena dari kegiatan yang dilaksanakan di pagi ini nanti akan ada tindak lanjutnya untuk kegiatan-kegiatan berikutnya. Baik, yang pertama, Bapak Ibu, jadi yang perlu kami sampaikan bahwa MBIS Market ini saat ini kan sebagai sarana metode panjenengan semuanya untuk melakukan pengadaan secara elektronik atau e-purchasing. Jadi kalau di e-purchasing itu ada dua, dengan menggunakan katalog versi 6 atau yang saat ini panjenengan kenal dengan Inaprok. Yang kedua dengan menggunakan sistem loka pasar. Kalau sebelum-sebelumnya di Perpres yang lama itu kan disebutkan ada toko daring. Saat ini di Perpres yang baru itu disebutkan bahwa keberadaan MBIS Market saat ini itu masuk di loka pasar. Itu dijelaskan di PP nomor 46 tahun 2025 di pasal 1 angka 20. Di sana dijelaskan bahwa saat ini untuk toko daring itu sudah berubah ke loka pasar dan MBIS Market sebagai bagian dari loka pasar tersebut. Seperti itu. Nah, untuk MBIS Market sendiri, Bapak Ibu yang perlu panjenengan ketahui bahwa MBIS Market itu tidak hanya pengadaan-pengadaan untuk sifatnya hanya anggaran yang ada di dinas untuk APBD dan lain sebagainya. Namun kami juga ada beberapa program yang dijalankan di program di platform MBIS Market ini. Di antaranya yang pertama adalah anggaran dana desa. Nah, untuk anggaran dana desa ini bisa juga bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, nanti barangkali panjenengan ada alternatif atau inisiatif buat melakukan digitalisasi perihal pengadaan barang jasa yang ada di desa, karena saat ini kebanyakan untuk APBD atau anggaran desa ini kan masih dilakukan secara konvensional. Nah, untuk melakukan transparansi, akuntabel dan lain sebagainya, jika memang misalkan nanti dari DPMD ada inisiatif buat melakukan digitalisasi untuk anggaran dana desa tersebut, nanti bisa menggunakan program atau platform MBIS Market ini. Saat ini kami sudah berjalan di beberapa provinsi untuk anggaran dana desa tersebut. Nah, yang kedua ini adalah program makanan tambahan atau PMT yang saat ini ada kemungkinan dari Dinas Kesehatan atau beberapa puskesmas yang ada di wilayah Kabupaten Trenggalek. Untuk PMT ini diberikan ke balita atau ibu hamil. Nah, saat ini beberapa kabupaten kota di Jawa Timur ini sudah banyak mereka yang sudah menggunakan platform MBIS Market untuk mendukung proses pengadaan kebutuhan PMT ini.
Jadi mereka nantinya untuk program PMT ini kan pembayarannya biasanya mereka menggunakan pembayaran dengan rekening BNI. Nanti di MBIS Market akan tersedia untuk pembayaran dengan menggunakan virtual account BNI sehingga panjenengan sangat memudahkan untuk memilih pembayaran pajak dengan simpel. Nah, itu nanti akan kami jelaskan di akhir. Selanjutnya adalah makanan bergizi gratis. Dan yang keempat adalah biaya penunjang operasional penyelenggara pendidikan. Jadi bagi Bapak Ibu yang ada di Dinas Pendidikan, saat ini mungkin SMP atau SD yang ada di lingkup Kabupaten Trenggalek, yang saat ini mungkin mereka mempunyai anggaran APBD, yang semestinya mereka harus dilakukan pengadaannya secara elektronik yang saat ini masih konvensional juga itu juga salah satu bisa diarahkan untuk yang bersangkutan atau di sekolah-sekolah atau lembaga tersebut itu bisa menggunakan platform MBIS Market sebagai sarana untuk digitalisasi pengadaannya. Jadi karena saat ini kan semuanya diarahkan harus dilakukan secara elektronik atau e-portacing sehingga semestinya harus meninggalkan metode-metode konvensional atau manual dan lain sebagainya. Terus yang kelima adalah peluang kemitraan hingga sampai anggaran untuk perjalanan dinas dan sebagainya. Karena untuk MBIS Market sendiri ini tersedia untuk tiket pesawat, sewa hotel, dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir adalah terkait pembayaran. Saat ini MBIS Market ini sudah tersedia banyak metode pembayaran, baik pembayaran dengan menggunakan kode pembayaran bank daerah maupun virtual account maupun kartu kredit baik kartu kredit Indonesia maupun kartu kredit konvensional. Dan yang terakhir adalah untuk penggunaan dengan menggunakan QRIS. Jadi kalau kartu kredit itu biasanya kuasa pengguna anggaran itu telah memiliki mobile banking atas kartu kredit tersebut. Nah, nantinya di MBIS Market tersedia pembayaran QRIS. Nanti tinggal kuasa pengguna anggarannya langsung bisa ngebarcode dari QRIS yang tersedia di dalam platformnya MBIS. Jadi itu sudah tersedia di dalam platform MBIS Market. Jadi Bapak Ibu yang ada di Kabupaten Trenggalek, jika saat ini sudah memegang kartu kredit yang sampai sekarang belum terrealisasi untuk digunakan, nanti monggo bisa diskusi dengan kami, biar kami bisa menjelaskan mekanisme, metodenya nanti penggunaan kartu kredit sendiri itu seperti apa. Itu. Nah, selanjutnya, kalau ini saya lewati aja Bapak Ibu ya, karena ini sebelumnya udah Bapak Ibu ketahui semuanya bahwa memang untuk MBIS Market ini tidak hanya dipakai di Kabupaten Trenggalek saja, namun juga dipakai di kabupaten kota yang lain dan kementerian lembaga. Tuh. Nah, selanjutnya adalah kenapa harus di MBIS Market, gitu, nggih, Bapak Ibu. Yang pertama adalah bebas biaya transaksi bagi pembeli. Jadi pembeli pada saat melakukan transaksi di dalam platformnya MBIS Market itu tidak ada tagihan tambahan seperti biaya layanan dan lain sebagainya. Biaya layanannya di MBIS Market itu hanya tertagihkan ke penjual atau rekanan. Senilai ada kategori yang masuk platform fee-nya adalah 2% dan ada yang masuk 4%. Itu nggih. Nah, karena kita membicarakan platform fee ini, Bapak Ibu, yang perlu panjenengan ketahui semuanya, baik penyedia ataupun OPD yang saat ini join di grup Zoom pada pagi hari ini, kami sampaikan bahwa MBIS Market ini ada MOU atau ber-PKS dengan badan usaha milik daerah yang ada di wilayah Kabupaten Trenggalek yang diketahui oleh Bupati dan Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah untuk berbagi pendapatan karena tujuan kami adalah mendukung untuk mencari pendapatan atau PAD daerah. Jadi platform fee yang kami terima senilai 2% atau 40%, 4%, mohon maaf, itu 50%-nya kami serahkan ke PAD daerah. Jadi, Bapak Ibu yang saat ini mungkin ada sebagian yang masih merasa terkendala karena ada biaya layanan dan lain sebagainya. Jadi, hari ini kami sampaikan ke semuanya pejabat pengadaan, PPK, bendahara bahwa nilai 2% atau 4% itu 50%-nya kami serahkan ke PAD daerah. Jadi kami serahkan tidak melalui PBJ, tidak melalui instansi terkait, tetapi atas regulasi yang sudah dibuat bahwa kami akan meneruskan ke BUMD atau Badan Usaha Milik Daerah yang nanti akan dimasukkan ke PAD daerahnya masing-masing. Mohon maaf, maksudnya diserahkan ke PAD daerah di Kabupaten Trenggalek. Nah, itu jumlah besarannya berapa yang didapatkan dan lain sebagainya, ya tergantung dari transaksi yang Bapak Ibu lakukan.
Jadi kalau misalnya di tahun ini Bapak Ibu banyak transaksi di dalam platformnya MBIS Market, tentu hasil pendapatan PAD yang diberikan dari MBIS Market untuk Kabupaten Trenggalek juga semakin tinggi. Nah, kenapa ini kami sampaikan agar Bapak Ibu semuanya ketahui bahwa saat ini kan untuk pemerintah kabupaten kota itu diminta harus mencari untuk pendapatan daerah sebanyak mungkin. Nah, melalui program ini semoga MBIS Market juga bisa membantu untuk menaikkan pendapatan daerah di Kabupaten Trenggalek. Nah, itu sekedar update perihal untuk platform fee ya Bapak Ibu ya. Jadi agar panjenengan semuanya ketahui. Nah, selanjutnya adalah mobile apps yang saat ini sudah panjenengan mungkin banyak ketahui, banyak yang sudah download, termin pembayaran, TOP yang selama ini sudah panjenengan ketahui, negosiasi online, terkoneksi bank daerah, mekanisme perpajakan, belanjanya langsung ke penyedia, sampai alur persetujuan dan laporan dan analisa sampai difokus pada produk dalam negeri. Nah, selanjutnya Bapak Ibu yang seperti tadi kami sampaikan bahwa saat ini keberadaan MBIS Market itu kalau sebelum-sebelumnya kami kan berada di programnya toko daring LKPP. Saat ini kami diubah bahwa keberadaan MBIS Market ini saat ini sudah bukan lagi di toko daring tapi dirubah ke Lokapasar. Jadi tentunya nanti jika kami ada sosialisasi, ada surat menyurat dan lain sebagainya, maka penyebutannya saat ini Lokapasar MBIS Market. Seperti itu, nggih. Nah, ini adalah instruksi yang sebelum-sebelumnya mungkin panjenengan ketahui bahwa di Perpres yang baru itu tidak menyebutkan toko daring, akhirnya dari LKPP itu menjelaskan bahwa menghimbau kepada seluruh perangkat daerah terkait keberadaan toko daring berpindah ke Lokapasar. Nah, di sini pun juga dijelaskan bahwa MBIS Market atau toko Lokapasar masih tetap bisa digunakan karena saat ini metode importation itu Bapak Ibu semuanya bisa memilih bisa masuk ke Inaprok atau bisa menggunakan Lokapasar, dalam hal ini menggunakan MBIS Market ini. Nah, Bapak Ibu kami sampaikan bahwa kategori produk yang bisa Bapak Ibu lakukan ditransaksikan di Lokapasar atau MBIS Market itu yang pertama adalah alat tulis kantor, dua adalah jasa transportasi, akomodasi, souvenir, makanan dan minuman. Makanan dan minuman ini tidak hanya untuk makan minuman rapat, tetapi juga ada kebutuhan bahan olahan seperti di rumah sakit, ada bahan pokok dan lain sebagainya itu juga bisa masuk di kategori ini. Pertanian, peternakan, furniture, kurir, peralatan elektronik, perkakas, fashion, jasa kreatif dan kebutuhan kantor, jasa sewa peralatan dan ruangan, dan jasa instalasi dan servis. Ini adalah kategori-kategori yang bisa panjenengan lakukan transaksi di dalam platform MBIS Market. Tetap seperti sebelumnya bahwa satu kali transaksi panjenengan maksimal adalah 200 juta. Kalau lebih dari 200 juta, maka panjenengan tidak diperbolehkan untuk dilakukan transaksi di platform MBIS Market ini. Jadi, Bapak Ibu, jika saat ini ada penyedia atau rekanannya yang masih belum terdaftar di platform MBIS Market ini, monggo disampaikan biar mereka melakukan pendaftaran sehingga panjenengan bisa melakukan transaksi di dalam platform MBIS Market ini. Nah, langsung saja saya menjelaskan terkait fitur MBIS Market ini. Yang pertama adalah substaff. Yang dimaksud dari substaff ini adalah jika Bapak Ibu saat ini yang ada di dinas, pejabat pengadaannya itu ada di UKPBJ, maka Bapak Ibu kan yang nanti akan memproses transaksinya itu kan adalah dari pejabat pengadaan yang ada di UKPBJ, yang sifatnya tidak satu kantor. Jadi nanti Bapak Ibu bisa menambahkan satu orang yang ada di dinas sebagai substaff, nantinya akan memasukkan ke keranjang untuk produk-produk yang mau dibeli. Sehingga pada saat pejabat pengadaan mau melakukan proses transaksi, tinggal langsung check out saja dari keranjangnya. Itu adalah fitur substaff yang bisa Bapak Ibu gunakan. Terus yang kedua adalah konfirmasi pembayaran. Jika transaksinya panjenengan itu statusnya sudah lewat jatuh tempo, panjenengan tidak bisa melakukan proses pengiriman bukti bayar dikarenakan panjenengan mungkin ada kesibukan dan lain sebagainya. Di konfirmasi pembayaran, di akunnya penyedia ini tersedia menu konfirmasi pembayaran. Jadi penyedia bisa langsung ngeklik terima pembayaran, maka transaksi yang jenengan lakukan itu nanti secara otomatis akan dianggap selesai dan dianggap telah dibayar.
Itu nggih. Tapi untuk menu konfirmasi pembayaran ini hanya tersedia di akunnya penyedia saja. Karena penyedia adalah sebagai mandatori pionir yang memang beliau yang diwajibkan untuk menyatakan bahwa sudah diterima pembayarannya. Nah, untuk yang ketiga ini adalah negosiasi. Jika panjenengan melakukan transaksi di atas 50 juta, maka kami akan menyediakan fitur negosiasi ini. Dan negosiasi ini juga tersedia untuk dokumen berita acaranya yang bisa panjenengan pakai untuk SPJ dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah ada fitur penginputan NIP dan NIK agar di BAST-nya panjenengan itu tersedia nomor NIP atau NIK pejabat pembuat komitmennya, maka jenengan sudah disediakan untuk mengisikan kolom NIP dan NIK di dalam sistem dashboard-nya PPK, PP, ataupun bendahara di sana. Dan yang nomor 5 adalah fitur RUP. Nah, untuk RUP ini Bapak Ibu jangan berekspektasi dulu bahwa RUP ini nanti akan nyambung ke sirup dan lain sebagainya. Gitu. RUP ini hanya untuk form yang tersedia di MBIS agar panjenengan nanti kalau misalkan mau cetak dokumen PO, surat pesanan, dan lain sebagainya, di sana tertera nomor RUP-nya berapa, nama paketnya berapa, sehingga untuk memudahkan panjenengan saat melakukan SPJ-an di surat pesanan itu tersedia nomor RUP-nya berapa, nama paketnya apa. Seperti itu, nggih. Nah, selanjutnya adalah repeat order. Kalau sebelum-sebelumnya panjenengan mungkin kenal di toko hijau, toko oren, seperti itu pada saat panjenengan sudah melakukan check out dan barang diterima, kalau mau melakukan transaksi kembali dengan produk yang sama, itu kan bisa tinggal langsung beli lagi, gitu, nggih. Nah, maksudnya dari 6 repeat order ini, yaitu panjenengan itu nantinya bisa melakukan pembelian langsung tanpa harus memasukin keranjang lagi. Jadi tinggal langsung beli lagi, seperti itu, nggih. Nah, untuk nomor 7 ini adalah single user multi-page akun. Itu maksudnya apa? Jika pejabat pengadaan ini mengampu 10 dinas atau 10 bidang. Kalau sebelum-sebelumnya pejabat pengadaan harus menyiapkan 10 email. Kalau saat ini pejabat pengadaan cukup menyiapkan 1 email saja, nanti di akunnya itu tinggal menambahkan nama bidang-bidangnya. Selanjutnya, pada saat melakukan transaksi, pejabat pengadaan ini tidak perlu banyak login. Cukup login di satu akun, beliau bisa mengakses mau ke bidang yang mana atau mau ke dinas yang mana. Seperti itu. Okay? Nah, kalau yang fitur ke-8, ini adalah kontraktual. Kontraktual itu dimaksud misalnya, Bapak Ibu dalam 1 tahun itu ada pengadaan untuk sewa mesin fotokopi. Nah, misalkan sewa fotokopinya itu 1 tahun anggarannya cuma 150 juta. Panjenengan mintanya setiap bulannya itu menerima tagihan untuk pembayaran karena pembayaran tagihan tapi kontraknya setahun. Nah, itu juga bisa dilakukan transaksi kontraktual melalui platform MBIS Market. Untuk yang nomor 9 adalah transaksi ringkas. Maksud dari transaksi ringkas ini adalah panjenengan kalau sebelumnya melakukan transaksi itu kan melalui pejabat pengadaan, ke penyedia, baru ke pejabat pengadaan lagi, nanti baru dilakukan ke PPK, ke penyedia. Jadi prosesnya sedikit panjang. Pada saat di fitur nomor 9 ini, panjenengan itu bisa menggunakan fitur transaksi ringkas. Mekanismenya sangat simpel sekali. Dari penyedia, dari pejabat pengadaan, ke PPK, setelah ke PPK langsung ke penyedia. Setelah penyedia baru diterima oleh PPK, otomatis sudah selesai. Transaksinya hanya sesimpel itu jika jenengan menggunakan transaksi ringkas. Terus yang nomor 10 adalah seleksi di keranjang. Jadi pada saat panjenengan melakukan upload atau memasukin barang di keranjang, itu jenengan ada fitur untuk nyentang-nyentang kira-kira produknya yang mau ditambahkan itu yang mana. Nah, itu tersedia di fiturnya MBIS Market di nomor 10. Nah, terus yang paling terbaru, Bapak Ibu, di sini adalah nomor 11, harga termasuk pajak dan tampilan produk informatif. Jadi panjenengan ini nanti saya akan banyak bercerita tentang poin nomor 11 ini. Karena atas interview dari PBJ, katanya banyak yang masih bingung terkait harga termasuk pajak. Nanti kita diskusi bersama untuk yang poin 11 ini. Terus yang 12 ini adalah NIB preview. Jadi pada saat panjenengan melakukan pengadaan, jenengan itu bisa melihat KBLI dari NIB penyedia tersebut. Gitu nggih. Terus yang nomor 13 itu adalah berita acara serah terima yang bisa panjenengan dapatkan melalui platform MBIS Market pada saat panjenengan sudah menyatakan barang diterima. Terus yang nomor 14 ada perbandingan produk.
Jadi jenengan bisa membandingkan untuk harganya, untuk fasilitasnya, maksimal produk yang bisa panjenengan bandingkan itu adalah 3 produk di dalam aplikasi MBIS Market. Nah, itu adalah beberapa fitur yang tersedia di dalam platform MBIS Market, Bapak Ibu. Saat ini kami masih banyak yang sedang kita kerjakan, di antaranya adalah fitur e-matrai, itu karena sesuai permintaan perangkat daerah, e-matrai itu dibutuhkan pada saat transaksi 5 juta ke atas. Jadi saat ini kami sedang mengembangkan sistem untuk e-matrai. Setelah dari e-matrai itu rilis, kami akan mengembangkan fitur yaitu dokumen addendum. Jadi addendumnya nanti akan dilakukan melalui sistem, tidak perlu dokumen-dokumen tambahan yang harus jenengan buat secara manual. Nah, itu nanti ditunggu saja, kami akan merilis beberapa fitur itu dalam waktu beberapa bulan ke depan ini. Nah, selanjutnya kalau ini kami skip aja Bapak Ibu, saya lanjut aja. Nah, selanjutnya saya akan membicarakan terkait pembayaran. Nah, di sini adalah pembayaran di dalam aplikasi MBIS Market, gitu, Di MBIS Market itu ada metode pembayaran 4. Yang pertama adalah kode pembayaran yang kami sebut dengan ID billing. Jadi ID billingnya panjenengan yang saat ini jenengan ambil di MBIS Market melalui Bank Jatim, itu adalah ID billing yang hanya bisa dibayar melalui internet banking yang ada di bendahara. Tidak bisa dibayar melalui teller Bank Jatim, ataupun jenengan mau bayar pakai mobile banking pribadi. Itu sebenarnya tidak boleh Bapak Ibu, karena di mobile banking itu ada biaya 2.500 yang dibebankan ke panjenengan. Dan yang kami agak riskan itu karena sumber pembayarannya itu dari rekening pribadi. Jadi kalau misalnya panjenengan masih menggunakan belum punya internet banking, ya sebaiknya kami sarankan jenengan untuk langsung transfer ke rekening rekanan saja. Tapi kalau misalnya jenengan sudah menggunakan internet banking, sebaiknya internet banking panjenengan gunakan, biar panjenengan lebih mudah. Terus selanjutnya adalah QR Code. QR Code ini yang seperti tadi saya sampaikan, menggunakan QRIS melalui mobile banking kartu kredit yang sudah diterima oleh kuasa pengguna anggaran. Nah, di sini adalah virtual account. Virtual account ini mungkin kami tujukan kepada Bapak Ibu yang dari Puskesmas, Dari Puskesmas itu kan sebenarnya sudah punya BNI Direct. BNI Direct itu tolong dimaksimalkan digunakan menggunakan virtual account ya Bapak Ibu. Jadi jenengan itu sudah menggunakan BNI Direct, jangan sampai jenengan itu transfer ke rekening rekanannya langsung. Nah, kalau jenengan sudah menggunakan BNI Direct, ya semestinya jenengan tinggal ngambil virtual account aja yang ada di MBIS. Nanti uangnya kalau virtual account itu tidak nunggu sampai 3 hari. Itu nanti akan masuk di hari yang sama. Kalau penggunaan virtual account. Sedangkan untuk kartu kredit, di sini tersedia dengan menggunakan JPN, Visa, atau Mastercard. Nah, dari metode pembayaran ini Bapak Ibu, memang semua marketplace baik di Inaproc dan lain sebagainya itu membutuhkan waktu. Jika kode billing ini menggunakan 3 hari setelah dilakukan pembayaran baru akan dicairkan. Kalau virtual account di hari yang sama. Jadi memang ada perbedaan dengan jenengan langsung transfer ke rekening rekanan. Tapi menurut dari BPK, Serana PK, Inspektorat dan lain sebagainya itu disampaikan bahwa jika panjenengan itu masih melakukan transfer ke rekening rekanan langsung, itu berarti dianggap panjenengan itu masih pembayarannya manual. Jadi jenengan tidak tersistem otomatis semuanya dari aplikasi. Itu nggih. Jadi sebaiknya kalau panjenengan sudah tersedia BNI Direct dan lain sebagainya, monggo jenengan gunakan. Atau kalau misalnya dari dinas belum punya internet banking yang terpaksa harus melakukan transfer langsung ke rekening rekanan. Tapi kalau Bapak Ibu yang dari Puskesmas, karena beberapa bulan-bulan ini saya banyak menerima bukti pembayaran itu sebenarnya sudah dari mutasinya BNI Direct tapi masih ditransfer ke rekeningnya rekanan. Jadi itu sangat sayang sekali, padahal sudah bisa menggunakan virtual account, menggunakan BNI, bahkan panjenengan sudah bisa menggunakan sistem PMK 58. Akan lebih simpel lagi, jenengan tidak perlu lagi repot-repot ngurusi Cortex, dan sebagai satu aplikasi, satu jenengan bayar, otomatis semuanya nanti yang akan bayar adalah dari pihak ketiganya. Itu bisa sangat memudahkan. Nah, itu untuk terkait metode pembayaran. Nah, jika panjenengan atau Bapak Ibu semuanya yang membutuhkan kelas online dari sebagainya, itu juga bisa mengikuti kelas online kami bagi penyedia, konsulai dan sebagainya, bisa mengikuti ini dengan online.
atau jika Bapak Ibu semuanya dari OPD mau konsultasi apapun semuanya nggih monggo. Kalau bisa jenengan konsultasi itu boleh diskusi di grup seperti kabupaten kota yang lainnya, diskusi di grup kendalanya apa, nanti akan kami balas secara paralel di sana. Kalau yang lainnya nanti sama belum tahu juga bisa membantu nyimak di situ. Jadi kita grup itu difungsikan untuk kita diskusi Bapak Ibu pertanyaan seputar kemudahan-kemudahan yang bisa panjenengan dapatkan di aplikasi MBIS Market ini gitu nggih. Jangan sampai kami sudah menyediakan pembayaran online seperti contoh BNI tadi sudah sangat simpel sekali, ternyata jenengan masih melakukan pembayaran langsung ke rekening rekanan, bahkan jenengan nanti harus email, nunggu dulu kapan diubah dan lain sebagainya, hanya karena jenengan itu uangnya tidak langsung masuk ke rekening, di situ ada saldo penjualan dan sebagainya. Saya yakin semuanya marketplace atau e-commerce itu sama. Bahkan di inaproknya panjenengan pun juga tidak bisa langsung masuk ke rekening rekanan, bahkan membutuhkan waktu sampai beberapa hari buat diteruskan ke sana. Karena memang semuanya itu adalah tertuju ke aturannya Bank Daerah atau Bank Indonesia dan lain sebagainya. Mereka punya regulasi yang tidak bisa dilewati oleh beberapa marketplace yang menyediakan sarana pembayaran itu. Itu nggih. Nah, mungkin seperti itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan untuk materi pertama sebelum nanti saya akan share screen diskusi terkait perpajakan dan lain sebagainya. Nah, mungkin bila perlu Bapak Ibu mau bertanya dulu sebelum kami lakukan demo transaksi atau pengumpulkan pajak dan lain sebagainya, monggo ditanyakan lagi. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas paparan materi dari Bapak Nur Alamsyah, MIKOM. Sebelum ke sesi selanjutnya, izinkan saya untuk mengingatkan bahwa link absensi sudah tersedia di kolom komentar. Bapak dan Ibu dapat mengisi link absensi tersebut terlebih dahulu. Kemudian kami akan membuka sesi pertanyaan. Yang ingin bertanya, Bapak dan Ibu bisa raise hand atau menuliskan pertanyaan di kolom komentar. Sembari menunggu yang raise hand, saya akan membacakan pertanyaan di kolom komentar terlebih dahulu. Yang pertama ada dari Bu Windayani. Izin bertanya terkait penjelasan untuk pembayaran yang dilakukan secara manual. Masalahnya ketika pakai PA itu uang masuk ke rekening pribadi PPTK, sehingga kesannya malah tidak baik. Apa tidak dibuatkan sistem pembayaran yang langsung ke MBIS Market, jadi tidak lewat rekening pribadi PPTK? Dan yang kedua ada pertanyaan dari Bu Endah Susilo. Apa bedanya pembayaran melalui kode billing dan virtual account? Jika misalnya rekening penyedia dari Bank Jatim juga bisa dipakai keduanya, apakah biaya lebih murah atau bagaimana? Baik, saya Oke, kembalikan. saya bantu jawab ya Mbak Nurvita ya. Oke, monggo Oke, Bapak. baik. Saya mau menjawab pertanyaan dari Bu Winda. Oke. Izin bertanya terkait penjelasan untuk pembayaran yang dilakukan secara manual. Masalahnya, ketika pakai VA, itu uangnya masuk ke rekening pribadi, PPTK, sehingga kesannya malah tidak baik. Apa tidak dibuat sistem pembayaran yang langsung ke MBIS Market, jadi tidak lewat rekening pribadi PPTK? Nah, Bu Winda ini mohon saya dijelaskan yang lebih detail lagi ya. Kenapa pakai VA itu kok masuknya ke rekening pribadi? Nah, itu gimana? Boleh nggak saya dijelaskan? Semestinya kalau pakai VA kan masuk ke apa payment gateway-nya. Jadi kayak MBIS Market ini menggunakan payment, kalau VA itu kan menggunakan payment gateway-nya Sendit gitu nggih. Kenapa saya tadi bilang VA itu 3 hari, VA itu 1 hari di hari yang sama. Kalau Speedy Telkom itu 3 hari, gitu nggih. Kalau VA itu kita kan kerjasamanya payment gateway-nya menggunakan Sendit.
Jadi mereka itu nahan uangnya itu tidak lama, hanya beberapa menit saja. Jadi uangnya bisa langsung kami teruskan ke rekeningnya atau saldo penjualan yang ada di rekanan. Jika menggunakan ID billing Bank Jatim, Speedy Telkom, dari pihak Telkomnya itu nahan uangnya itu sampai 3 hari. Itu kalau di MBIS Market, nggih. Nah, kalau informasi yang kami sampaikan ada yang dari mana Inaprok dan lain sebagainya itu kan sampai 1 bulan dan lain sebagainya. Nah, itu kami kurang tahu. Tapi kalau di MBIS Market ini kesepakatan kami itu 3 hari dari Speedy Telkom itu kami nego jadi 2 hari tidak bisa. Jadi uangnya terpaksa kami harus meneruskan 3 hari itu baru masuk ke sana. Nah, mungkin ini saya boleh dijelasin dulu. Maksudnya itu pembayaran VE kok masuk ke rekening pribadi itu bagaimana? Apakah aplikasinya beda atau gimana? Bu Winda, Halo, monggo. tes, nggih. Izin menjawab ya, Pak. Oke. Ya, sebenarnya perkenalkan saya Windayani, PPTK Brutnya Puskesmas Trenggalek. Oke. Untuk pembayaran itu kan saya sudah pilih di MBIS itu kan pakai VA ya. Ternyata ketika kita sampai di Bank Jatim itu, pembayaran VA itu kan penjelasannya kan itu nanti masuk ke Telkom, apa itu, masuk ke itu toh. Ya. Nah, dan sebelum dilempar ke Telkom CPD itu kan oleh pihak banknya itu dimasukkan ke rekening pribadi saya. Jadi saya pakai Kenapa, Bu? M-Bankingnya langsung bayar ke VA-nya itu. Kemarin Kalau seperti boleh itu. tahu kenapa Bu kok dilempar ke rekeningnya jenengan? Jadi saya selama ini akhirnya ya langsung saya bayar secara manual langsung ke rekeningnya penyedia. Enggak, maksudnya yang perlu saya tanyakan itu kenapa oleh Bank Jatim itu diteruskan ke rekeningnya sama jenengan selaku PPTK-nya? Nggak bisa Bang Jatimnya, Nggak Pak. bisa kalau masuk ke rekening PPTK itu nanti urusannya panjang karena kan rekening PPTK itu hanya Bukan, untuk maksudnya gini, jenengan kan pembayaran pakai ID billing itu kan dikasih ke teller, betul kan? ya saya pakai langsung bayar Ya, secara tunai betul. ke teller Jadi dengan slip. sebelum proses pertanyaan ke berikutnya, ID billing itu memang belum bisa dibayar lewat teller, Bu. Itu ya, Ya pertama. itu Nggak bisa. lemah. Nah, cuma yang Nggih. jadi pertanyaan saya, pada saat si Bank Jatim itu nggak bisa bayar ke ID billing itu, kenapa kok diarahkan ditransfer ke rekeningnya PPTK? Iya, masalahnya kan kalau masuk ke rekening PPTK itu tidak bisa karena rekening PPTK itu kan rekeningnya resmi khusus untuk transaksi ketika kita mengambil panjar dari bendara pengeluaran pembantu dimasukkan rekeningnya PPTK. Setelah itu uang yang ada di rekening PPTK itu untuk melakukan kegiatan pada bulan tersebut, bulan berjalan. Gini aja, Bu Winda saat ini tersedia internet banking nggak bendaharanya? Bendaharanya kan cuma sekali aja, jadi ketika kita Nggak, maksudnya mengajukan saat ini bendaharanya jenengan itu punya internet banking nggak? tidak ada. Nah, nggak Nggak ada. ada. Nggak Kalau ada. nggak ada, berarti jenengan tidak perlu mencoba pembayaran online ya, Bu ya. Sampai nanti kami akan memberikan sosialisasi lagi terkait metode yang lain. Itu nggih. Jadi kalau jenengan melakukan pembayaran ke Bank Jatim dengan mengambil kode bayar ID billing Speedy tadi, tapi bayarnya jenengan masih sowan ke Bank Jatim, nggak usah dilanjut. Itu nggih. Kalau nggak bisa ya nggak usah dibayar, jenengan langsung transfer ke rekeningnya rekanan saja. Cuma yang tadi saya agak bertanya itu dari Bank Jatimnya pada saat jenengan nggak bisa bayar pakai ID billing karena memang ID billing nggak bisa bayar lewat teller, kok terus diteruskan ke rekeningnya PPTK. Nah ini yang jadi pertanyaan saya, kenapa? Izin Pak menambahkan, Oke, monggo. pengalaman saya dari Bapeda, pengalaman kita dulu itu karena ketika MBIS itu pakai kode billing itu yang dari Telkom itu ada biaya adminnya, kalau nggak salah 2.500. Ya, Iya. betul. Nah itu akhirnya di pihak bank nggak mau karena kan rekeningnya pas. Kita kemarin kan Iya. pas misalkan 10 juta kan Jadi 10 juta. Padahal ketika mau bayar pakai kode billing itu ada biaya admin 2.500. nggih, Sehingga makanya waktu nggih. kita nggak cukup. Akhirnya ditransferlah ke rekening PPTK gitu kalau pengalaman Bapak Nah, dulu. nanti Mohon nanti kalau ditransfer ke rekening PPTK itu berarti nanti dibayar langsung ke rekening rekanan ya, Pak ya? enggak, nanti
Saya cari metode pembayaran yang nggak ada biaya adminnya. Akhirnya kita pakai Kalau verifikasi tidak sendiri salah, gitu. jenengan bayar pakai mobile banking yang jenengan itu pun juga ada Kena biayanya, toh, Pak. Ada biaya adminnya kita coba. Iya, Kan sama-sama ada admin, toh. iya Harusnya di kena. MBIS itu dikurangi biaya adminnya biar nanti pagunya itu cukup gitu. Nah, jadi gini ya Pak ya, saya cerita Bu Winda sama Bapak yang dari Bapeda. Jadi saya cerita dulu. ID billing itu memang belum bisa dibayar lewat teller atau mobile banking. Ya nggih. Itu ya. Jadi Kenapa kok nggak bisa? Kenapa kok nggak bisa dilakukan seperti itu? Satu, karena Bank Jatim kan butuh uang, Pak. Kalau semuanya digratiskan, mereka bingung. 2.500-nya itu kan bagian dari pendapatannya Bank Jatim. Nah, makanya ID billing yang kami terbitkan itu hanya untuk internet banking. Itu nggih. Jadi kalau sampean nggak punya internet banking, ya nggak usah menggunakan ID billing. nah ini Langsung ditransfer ke rekeningnya rekanan. nah iya, berarti kan otomatis puskesmas tidak keliru kalau langsung membayar ke Nah, rekening yang jadi kelirunya masih jenengan dibayarkan itu sesuai mungkin jenengan transaksi masih bayar pembayaran. pakai mobile banking. Ada nggak yang pakai mobil banking bayar 2.500? Akhirnya untuk belanja selanjutnya Puskesmas Renggala itu ya langsung ditransfer ke rekan anak itu tadi setiap belanja di MBIS. Nah, tapi jangan pakai mobil banking pribadi ya, Bu ya. Tetap harus lewat Betul. teller. Oke. Ya itu lewat teller kalau itu kan kita butuh slipnya untuk bukti pembayaran itu. Jadi Kita butuh kesimpulannya slipnya. pertanyaannya Bu Winda ini sebenarnya diteruskan ke rekening pribadi PPTK itu karena inisiatifnya Bank Jatim karena ID billing memang belum bisa dilakukan lewat teller. Nggih. Karena ya saya sampaikan saya mendapatkan update dari kantor Bank Jatim Pusat tim digital bankingnya. Beliau memang menyampaikan untuk ID billingnya ini memang masih belum diaktifkan di teller. Jadi untuk sementara waktu bagi panjenengan semuanya yang belum punya internet banking ya, nggak usah menggunakan ID billing, langsung ditransfer aja ke rekening rekanan. Tapi bagi puskesmas yang uangnya pakai BNI, jangan ditransfer ke rekeningnya penyedia langsung. Jadi jenengan ngambil virtual account BNI. Kalau nggak salah kan puskesmas itu punya 2 rekening, BNI sama Bank Jatim. Nah, Itu punyanya BOK. karena saya lihat banyak bukti bayar yang dikirimkan oleh beberapa puskesmas itu, saya lihat mutasinya dari mutasinya BNI, tapi masih ditransfer ke rekeningnya rekanannya langsung. Gitu nggih. Jadi kalau sudah pakai BNI ya berarti pakai virtual account BNI aja lebih mudah. Khusus yang Bank Jatim karena jenengan belum punya internet banking, ya pakai langsung ditransfer ke rekanannya langsung. Nanti perihal untuk masalah konfirmasi pembayaran, nanti saya akan nge-share dokumen konfirmasi pembayaran yang tanpa jenengan mengirimkan bukti bayar. Jadi bendahara cukup menyebutkan nilai yang sudah dibayar berapa semuanya terus ditandatangani, dikasih stempel, difoto, dikirim ke saya atau di email. Jadi jenengan nggak Masukkan usah lagi ngirim. Pak yang itu kemarin katanya kayaknya harus ada materainya ya. Ya, saat ini udah nggak ada materai. Jadi tinggal Alhamdulillah kalau stempel pakai aja. materai kita juga keberatan. Oke, nanti untuk materainya sudah saya ajukan untuk dihapus, nggih. Jadi saat Iya. ini hanya stempel saja tanda tangannya bendahara. Oke, siap. Oke. Mulanya saya enggak laporan karena takut pakai materai itu tadi. Oke, nanti bisa nanti dokumennya draftnya saya kirim ke grup, nggih. Nggih, Monggo. siap. Oke. Ya. Oke, Bu Winda ada yang mau ditanyain lagi? Ya, insya Allah sudah cukup penjelasannya. Yang jelas untuk sementara ketika pakai VA-nya Bank Jatim itu kan kalau Blut Puskesmas kan tidak punya rekening BNI, jadi yang punya rekening BNI itu cuma yang bantuan operasional khusus kesehatan buat BOK itu. Jadi kita kalau langsung membayar langsung lewat ke penyedia tidak masalah ya Pak ini. Tidak masalah. Nanti terima kasih konfirmasi Ibu pembayarannya sampean pakai formulirnya. konfirmasi pembayaran yang saya kirim di grup, nggih. Ya. Oke, terima kasih Bu Winda. Sama-sama ya. Pertanyaan berikutnya, apa bedanya pembayaran melalui ID billing dan virtual account? Jika misalnya rekening penyedia dari Bank Jatim toh juga bisa dipakai keduanya. Perbedaannya kalau kode billing itu adalah Speedy Telkom. Jadi bayarnya pakai Bank Jatim, jangan harus pakai internet banking. Kalau virtual account seperti BNI dan lain sebagainya itu nomornya bisa panjenengan bawa langsung ke tellernya Bank BNI.
Lah mungkin jenengan tanya, "Loh Mas, kenapa di Bank Jatim kok nggak ada virtual account?" Sabar dulu nggih, ditunggu beberapa hari ini kita akan menambahkan virtual account itu. Tapi saya tidak banyak nyinggung dulu biar jenengan nggak bingung satu-satu. Intinya sekarang fokus ke yang ada saat ini aja. Nanti kalau sudah tersedia baru kami sosialisasi lagi. Biar panjenengan nggak bingung nggih. Dan yang saya tambahin lagi, meskipun jenengan menggunakan ID billing atau virtual account, katakanlah sudah bayar online, terlepas penyediaannya dari puskesmas misalnya mau pembayaran pakai BOK, pakai BNI. Ternyata rekening penyediaannya itu bukan BNI, tapi rekening BCA. Tidak masalah. Tidak ada adminnya. Nanti semuanya yang ngatur adalah dari sistemnya MBIS Market. Itu nggih. Untuk pertanyaan dari Bu Endah Susilo. Oke, Mbak Nvita mungkin bisa dilanjut. Selanjutnya ini ada yang raise hand dari Bapak Imam Safi'i. Monggo Nggih, Pak Imam, saya persilakan. Halo, Assalamualaikum. nggih, Waalaikumsalam. Monggo Pak. Mohon izin, Pak. Anu yang apa nih? Anu mawon. Mohon terkait pembayaran, Pak, nggih. Untuk yang pembayaran Bank Jatim dimohon segera ada update supaya bisa bayar lewat teller kan. Untuk selama ini kan untuk kode Bank Jatim itu kan belum bisa lewat teller, harus mobile banking. Padahal kalau yang Inaprok itu lewat teller sudah bisa itu. Kemudian yang kedua, untuk yang pembayaran langsung ke rekanan, kemarin pernah ada Zoom juga dari MBIS itu bahwa ada update fitur. Jadi untuk pembayaran yang langsung ke rekanan nanti seandainya terbayar pihak penjual itu sudah tinggal klik pembayaran sudah terima gitu. Tapi ternyata kami kemarin pada saat belanja ternyata fitur itu belum ada. Ya. Apa memang belum bisa digunakan atau bagaimana? Terima kasih itu saja, Pak. Assalamualaikum Oke, baik. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Imam ya, saya bantu jawab. Jadi untuk perihal virtual account Bank Jatim itu memang saat ini kami sedang koordinasi, kira-kira mau diaktifkan kapan sebenarnya untuk proses izin semuanya sudah selesai Pak ya, sudah beres. Nah besok kami rencananya memang ada kegiatan sama bagian digital bankingnya Bank Jatim untuk bicarakan ini rilisnya tanggal berapa dan lain sebagainya. Harapannya nanti pada saat virtual account itu sudah rilis, panjenengan bisa membawa nomor virtual account itu ke teller langsung, gitu nggih. Jadi itu ditunggu aja, tidak lama Pak nanti, tapi saya nggak banyak nyinggung di kegiatan pagi hari ini karena biar jenengan nggak bingung ada internet banking, ada ID billing, ada VA kayak gitu. Jadi karena jenengan tanya ya saya jawab. Jadi untuk VA ditunggu, tidak lama lagi Pak. Nanti kami akan info, kami berikan sosialisasi kembali seperti ini untuk yang virtual account. Nah, terkait konfirmasi pembayaran, jadi konfirmasi pembayaran itu sudah rilis Pak, sudah ada. Hanya saja tidak langsung nunggu tagihannya sampean itu berubah menjadi jatuh tempo dulu, baru konfirmasi pembayaran itu muncul. Jadi selama tagihannya jenengan belum jatuh tempo ya, konfirmasi pembayaran itu masih belum dimunculkan, Pak. Gitu nggih. Jadi konfirmasi pembayaran itu sudah ready dari dulu setelah jenengan mendapatkan sosialisasi. Cuma konfirmasi pembayaran itu muncul pada saat status tagihannya itu sudah jatuh tempo. Kalau belum jatuh tempo ya belum ada Pak untuk fitur ngeklik konfirmasi pembayaran itu. Gitu nggih, Pak Imam nggih, jawaban dari saya. Mungkin ada tambahan? Oke, terima kasih. Oke, Itu siap, saja, Pak. Pak. Oke, siap, Mbak Nun. Terima kasih Pak Imam. Selanjutnya ada Bapak Amin dari Sekretariat Daerah. Monggo Pak Amin, kami persilakan. Belum terdengar Pak. Baik, suara saya bisa dengar nggih, sampun. Udah jelas, Oke, Pak. sampun, Oke, sampun. oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Alam mau melanjutkan apa yang disampaikan oleh Ibu Winda dan Mas Imam tadi. Ini terkait dengan yang kenapa kok para bendahara atau PPTK itu terpaksa membayar kode bayar Bank Jatim dimasukkan dulu ke rekening pribadi karena dari awal proses transaksinya itu adalah menggunakan PMK 58 di mana kalau
di Zoom sebelumnya dengan MBIS Market awal tahun yang lalu disampaikan, karena untuk belanja di atas 2 juta itu kan ada ketentuan bahwa kita harus menggunakan PKP. Nah, untuk belanja-belanja kami yang di atas 2 juta itu supaya penyedia kita yang non PKP itu bisa kita transaksikan, makanya kita menggunakan PMK 58 yang dimana MBIS sebagai wapunya, sehingga ketika MBIS sebagai wapu, maka kita harus transfernya lewat kode bayar ataupun virtual account. Nah, pada saat proses transaksi, waktu pembayaran rata-rata ketika kita meminta ke PPTK atau pengelola kegiatan, bayarnya lewat Bank Jatim. Akhirnya kita pun terpaksa juga harus membuat kode bayar Bank Jatim. Nah, kita coba berkali transaksi ke Bank Jatim, sejak lewat teller memang tidak bisa. Mungkin selanjutnya bisa di-upgrade untuk virtual account-nya. Nah, akhirnya terpaksa ya lewat dimasukkan dulu ke rekening pribadi, kemudian baru ditransfer ke kode bayar. Makanya sejarahnya seperti itu. Kenapa kok sampai terjadi masuk ke rekening dulu? Karena kita menggunakan PMK 58 di mana kita menginginkan MBIS sebagai wapunya, dan supaya karena PPh-nya juga 0,5%. Mungkin itu alasannya Mas Alam untuk beberapa permasalahan yang kode bayar tadi. Mungkin bisa ditanggapi. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Amin untuk penjelasannya, ya Pak Nggih. Jadi ya memang saat ini kami masih belum apa ya Pak ya, mewujudkan untuk metode pembayaran dengan virtual account khususnya untuk menggunakan BNI. Gitu nggih Pak. Karena mohon maaf terus terang saja bahwa kami ini proses di Bank Jatim itu sangat panjang, berbeda dengan kami bekerja sama dengan Bank Himbara seperti BNI, BRI. Kalau dengan Bank Himbara di MBIS Market itu kan sudah lengkap. Tapi bank daerah itu kalau virtual account itu baru satu bank daerah, Bank Jawa Barat. Nah, saat ini PR kami itu Bank Jawa Timur. Nah, Bank Jatim itu sebenarnya proses izinnya DBI, OJK semuanya itu sudah beres semua, Pak. Nah, janjinya mereka itu kan akan dirilis di awal bulan Juli ini. Itu nggih, mereka akan mengaktifkan sistem pembayaran itu. Nah, nanti coba atas yang sampean sampaikan tadi, karena ya memang saat ini jenengan itu kan diminta harus melakukan transaksi di atas 2 juta itu harus menggunakan PMK, menggunakan PPN. Nah, gitu guys. Sedangkan penyediaannya biar enggak semuanya milih PKP, non PKP juga menerima kuenya pemerintah. Akhirnya kan alternatifnya jenengan milih MBIS. Nanti yang mungut fakturnya apa semuanya dari MBIS gitu kan, guys. Nah, memang saat ini banyak OPD atau daerah memang sudah mengharapkan itu, Pak. Nah, jadi ditunggu aja Pak, kami nanti saya akan memberikan update segera terkait virtual account itu tadi. Nah, cuma sebelum ke sana, mungkin saya tanya dulu ke Pak Amin. Kalau sepengetahuannya panjenengan atau dinasnya jenengan itu memang belum punya internet banking, atau memang aturannya di Kabupaten Trenggalek itu untuk internet banking ini tidak diberikan akses untuk ke semua bendara, Pak? Kalau boleh tahu. Internet banking sebenarnya belum punya, cuma untuk boleh memiliki internet banking atau tidak, mungkin Mas Imam dari Bakauda tadi yang bisa menjawab, karena belum ada edaran untuk internet bankingnya. Oh gitu nggih. Soalnya kalau dari kabupaten kota yang lainnya itu kebanyakan mereka alternatifnya sekarang itu menggunakan internet banking, Pak. Jadi internet banking itu bisa menggunakan itulah. Mungkin Pak Imam ada pertanyaan pasti yang mungkin belum tersampaikan. Kenapa kok harus kalau di internet banking itu gratis, kalau saya di mobile banking kok nggak gratis, di teller nggak gratis gitu, Pak. Jadi gini konsepnya. Bank Jatim itu kan tidak semuanya memberikan akses internet banking ke nasabahnya. Betul nggak? Jadi jenengan kalau mau buat internet banking pasti nggak bisa karena jenengan uang pribadi. Yang dikasih internet banking oleh Bank Jatim itu adalah anggaran APBD. Jadi yang atas nama dinas yang dikasih. Nah, di internet banking itu sudah disetting, Pak, bahwa pembayaran ke sana itu tagihan apapun itu nol, nggak ada tagihan. Nah, kalau di teller sama mobile banking itu kan anggo uang pribadi, jadi mereka ngambil untungnya di situ. Gitu kalau perbedaannya. Jadi biar jenengan nggak rancu alasannya. Tapi tetap apa yang jenengan sampaikan tadi itu bakal saya sampaikan segera, mungkin saya akan ngasih kabar karena besok Pak
jam 9-an kami ada kegiatan rapat di Bank digital bankingnya Bank Jatim, akan membicarakan ini, rilisnya tanggal berapa apapun semuanya, nanti semoga setelah rilis itu sudah bisa jenengan sampaikan. Salah satu kemudahannya kalau pakai VA yang akan dibuat oleh MBIS Market ini yang diaktifkan, itu adalah akan cair di hari yang sama. Nggak nunggu besok atau 3 hari dan lain sebagainya. Berbeda dengan Speedy Telkom atau VNet itu, nggih. Mungkin itu sih, Pak Amin, nggih. Tanggapan dari saya sebelumnya sih terima kasih, mungkin jenengan udah memperjelas lagi yang tadi disampaikan oleh Oke, terima kasih. Mungkin Mas Faiz berikutnya. siap. Monggo. Berikutnya mungkin Pak Rois ya. Monggo, Pak. Terima kasih. Alhamdulillah ketemu lagi sama Mas Alam. Monggo, Pak. Gimana? Saya masih ingin menyambung seputar di proses pembayaran. Problematika secara umum sama dengan yang disampaikan oleh Mas Amin. Kami juga itu menerapkan PMK 58 dan juga kendalanya sama. Dan sudah terjawab juga internet banking, saya tadi juga ingin dijelaskan, ternyata Mas Alam juga sudah menjelaskan. Ini ada sambungannya, masih terkait pembayaran, tapi ini titipan dari penyedia. Tapi seingat saya ini sudah pernah saya tanyakan, yaitu terkait ada biaya lagi yang dibebankan ke penyedia pada saat dana itu diteruskan ke rekening pribadi penyedia atau penjual. Jadi kalau proses yang saldo masuk ke MBIS, kemudian bergeser ke saldo penjual, itu belum ada biaya. Namun setelah dana ini diteruskan ke rekening pribadi penjual, ini ada biaya penarikan saldo Rp1.500. Dan penjual saya minta untuk mencoba menghitung, ternyata juga berkurang 1.500 ini. Dan seringkali ya biasalah penjual itu pengennya kan keuntungannya itu tidak banyak berkurang. Jadi ketika biaya-biaya yang harus ditanggung, platform fee juga sudah ada, kemudian ada tambahan lagi di biaya penarikan saldo, ini juga timbul pertanyaan. Mungkin yang saya tanyakan lagi, apakah nanti di semua metodenya kan banyak ini metode pembayarannya. Ada VA, ada internet banking, ada kode bayar. Ketika dana itu diteruskan ke saldo pribadi penjual, apakah selalu diberlakukan dengan biaya penarikan saldo 1.500 ini, Mas Alam? Karena mengingat ya tidak semua rekanan saya itu pengusaha menengah, ada juga yang pengusaha kecil atau sangat kecil seperti itu. Jadi uang 1.500 itu bagi mereka juga masuk perhitungan gitu. Gitu mungkin Mas Alam. Oke, baik. Terima kasih Pak Rois ya. Saya tanggapi dulu Pak yang pertama. Perihal untuk biaya tambahan penarikan saldo penjualan. Itu sebenarnya kalau boleh tahu berapa kali Pak? Ada kayak gitu atau semuanya? Kayaknya semuanya. Itu per kapan Pak? Ini sampai terakhir di tanggal 23 Juni ini di screenshot dikirim ke saya. Itu penyedia yang sama atau beda? Ini penyedia yang sama. Soalnya gini Pak, untuk biaya penarikan itu sebenarnya sudah tidak ada. Di nol. Jadi kalau misalnya ada seperti itu, disampaikan aja secara keseluruhan penarikannya kapan semuanya, terus historinya apa semuanya nanti biar kami laporkan. Jadi yang jelas penarikan saldo penjualan di MBIS Market itu tidak ada biaya lagi yang dibebankan oleh penyedia. Jadi kalau penyedia harusnya kalau mau narik ada biaya 1.500 itu kalau bisa jangan ditarik dulu, di screenshot dilaporkan ke saya. Tapi munculnya ini kalau sudah kadung ya nanti dilaporin aja
ini kenapa kok seperti ini kayak gitu Pak. Karena selama ini saya membantu beberapa hari ini penarikan saldo penjualan juga tidak ada biaya kayak gitu. Jadi kalau tadi jenengan menyampaikan hanya satu user, nah ini yang perlu dicek kenapa kayak gitu. Tapi kemarin memang ada sih satu dua penyedia yang memang dari Trenggalek ya. Itu melaporkan ke saya ada di 1.500-an, cuma saya minta buktinya ini belum dikasih bukti secara lengkapnya. Jadi nanti penyedianya diminta aja dikonfirmasi ke saya, tapi yang jelas Pak, yang perlu kami sampaikan bahwa untuk penarikan saldo itu seharusnya tidak ada biaya. Itu kan sudah dikomplain lama Pak dari dulu. Iya. Yang rame katanya biaya lagi dan sebagainya. Akhirnya itu kan kami keluarkan. Itu semuanya kami yang nanggung untuk penarikan saldo itu sekitar 2.500 atau 1.500. Jadi kalau misalnya sekarang muncul lagi, dilaporin ke kami. Nah, terus saya tambahi juga, nggih, Bapak Ibu, mungkin ada sebagian penyedianya panjenengan itu kemarin sempat bertanya tentang kenapa platform fee itu ditagihkan, padahal pembayarannya sudah online. Nah, kemarin memang beberapa hari kami ada human error-nya di sistem, di mana saldo penjualan diteruskan ke rekanan itu semestinya kan sudah dipotong platform fee. Tetapi sistem kami tidak memotong. Akhirnya platform fee-nya tertagih secara manual. Tapi harusnya kalau transaksi sekarang sudah aman lagi sih, itu hanya beberapa hari saja. Itu nggih, karena sistem kami juga harus ada penjagaan dan sebagainya, tapi kan itu di luar dari kendali kami. Tetap kalau hal-hal seperti itu ya akan kami tangani, tapi masih ada juga yang barangkali lolos dan sebagainya tidak tertangani dengan baik ya, nanti disampaikan ke kami. Mungkin gitu sih Pak Rois ya, kalau jawaban dari saya terkait platform penarikan saldo penjualan yang ada biayanya tadi. Oke, terima kasih Mas Alam. Oke, siap Pak Rois. Oke, mungkin Bapak Ibu sebelum melanjut ke pertanyaan berikutnya, nggih. Ini tadi sekilas saya diskusi dengan PBJ. Kendalanya panjenengan kan sampai saat ini kan belum bisa melakukan pembayaran lewat online, sedangkan jenengan itu sudah mepet karena jenengan itu pembayarannya harus kalau transaksi di atas 2 juta itu kan harus ada PPN-nya. Muncul MBIS Market sebagai walaupun tidak bisa bayar. Nah, ini tadi instruksinya diperbolehkan sementara sampai nanti virtual account-nya beberapa hari ini rilis. Jenengan boleh nanti pembayarannya menggunakan mobile banking dulu, tidak masalah. Kalau jenengan yang sudah kepepet karena tidak punya internet banking dan sebagainya. Gitu nggih. Tadi kan saya miss kalau bisa kan jangan pakai rekening pribadi. Tapi karena ya keadaannya kan jenengan kalau nggak gitu kan nggak bisa transaksi yang menggunakan PMK 58, ya solusinya pakai metode itu tadi, pakai mobile banking itu tadi nggih, diteruskan ke sana. Tapi itu tidak boleh lama nggih, Bu nggih. Maksudnya nanti kalau virtual account-nya sudah rilis ya jenengan bisa menggunakan virtual account. Ini untuk sarana sementara dulu. Nah, sambil nanti yang disampaikan Pak Rois, tadi siapa Pak Amin dan lain sebagainya akan saya sampaikan ke Bank Jatim. Kalau Kabupaten Trenggalek itu sampai melakukan alternatif seperti ini demi karena menunggu virtual account-nya itu segera dirilis biar pembayaran online bisa dilakukan. Itu nggih, Bapak Ibu, semoga panjenengan semuanya bisa menerima atau memahami yang saya informasikan ini. Oke, Mbak Nurvita, monggo ada yang lagi yang bertanya? Oke, terima kasih Pak Alam. Sebelumnya izin mengingatkan untuk link materi dan juga link daftar absensi sudah ada di kolom komentar untuk Bapak dan Ibu sekalian. Selanjutnya saya akan membacakan pertanyaan lagi di kolom komentar dari Bapak atau Ibu Sita OS. Izin bertanya Bapak, kalau penyedia lupa belum mengklik pengiriman, biasanya dibatalkan otomatis dari sistem. Kalau sudah dibatalkan oleh sistem, apa bisa dibuat purchase order lagi? Selanjutnya ada pertanyaan dari Bapak atau Ibu Mantra Baru. Pertimbangkan adanya adendum untuk perubahan metode pembayaran dari pembeli sebagai WAPU atau MBIS sebagai WAPU. Selanjutnya ada pertanyaan lagi dari Ibu Jenny Nenggar Saputri dari Puskesmas Pule. Assalamualaikum Pak, mohon izin bertanya untuk pembayaran langsung ke rekanan lewat teller kami tetap membayarkan sesuai jumlah tagihan tanpa memungut pajak apapun kecuali pajak daerah, G. Silakan Oke, Pak baik. Alam. Terima kasih Mbak Nurvita. Saya bantu jawab nggih, Bapak Ibu yang pertama. Jadi
bagaimana jika penyedia itu lalai dalam melakukan proses pengiriman, akhirnya PO-nya dibatalkan otomatis, apakah boleh melakukan transaksi ulang? Boleh, asalkan ada catatan bahwa sebelumnya ada pembatalan. Kalau sebelumnya belum ada pembatalan terus baru ditransaksikan, ya itu yang bermasalah. Intinya ada riwayat sebelumnya dibatalkan, gitu nggih. Terus pertanyaan kedua, pertimbangan adanya edendum. Nah, ini edendum sebelumnya mungkin jenengan kan karena sebelumnya milih pembeli sebagai wapu, ternyata pada saat mau bayar mau diganti ke MBIS Market sebagai wapu. Nah, itu juga ditunggu nggih. Bapak Ibu yang bertanya tentang masalah edendum, nanti kami akan segera rilis. Saat ini masih dalam proses final untuk edendum itu, ditunggu aja. Itu sudah kami siapkan untuk fitur-fitur tersebut. Tapi untuk saat ini panjenengan menggunakan manual dulu. Artinya kalau misalnya mau ganti ya Bapak Ibu harus dilakukan pembatalan dulu baru dilakukan transaksi ulang kembali. Nah, untuk selanjutnya dari Puskesmas Pule, pembayarannya langsung ke rekening lekanan atau teller. Nggih, monggo, enggak masalah. Kalau tadi sempat banyak didiskusikan pembayarannya sama bawa ID billing teller, ternyata ID billingnya dibuang ke rekeningnya PPTK. Nah, PPTK baru bayar pakai ID billing. Sementara kalau misalnya jenengan mau pakai sistem itu dulu, nggih, monggo, enggak apa-apa sampai nanti kami ngeriliskan ke VA, nggih. Enggak lama kok VA-nya akan segera rilis. Nanti kalau sudah pakai VA ya berarti mekanisme itu jenengan tidak boleh digunakan lagi. Kenapa kok hal ini diperbolehkan? Karena ya keadaannya darurat. Kalau nggak seperti jenengan kan nggak bisa milih MBIS Market sebagai wapu, sedangkan aturannya jenengan itu PPN harus dipungut pada saat transaksi di atas 2 juta. Sedangkan kalau penyediaannya non PKP kan susah. Kalau jenengan pakai MBIS Market kan artinya nanti semuanya MBIS yang bayar untuk pajak PPN-nya itu. Nah, gitu nggih. Perihal itu mungkin agak sedikit berbeda dengan yang tadi saya sampaikan di awal karena di tengah perjalanan kok saya ditegur dari PBJ, boleh Mas, enggak apa-apa dilanjut aja nggih monggo. Jadi dilanjut aja pakai metode itu biar jenengan tidak kebingungan. Tapi saya minta pesannya nanti kalau VEM Bang Jatim udah ready ya, sarana itu mohon untuk ditinggalkan nggih Pak Ibu nggih. Semuanya pakai VE semua. Nah, ini langsung aja Mbak ya ke Bu Eva Kumalasari. Ini bertanya, mohon izin bertanya, kalau orderan sudah sampai proses diterima, apakah bisa dibatalkan karena ada salah komunikasi? Monggo, silakan dibatalkan dengan membuat berita acara pembatalan. Namun berita acara pembatalan ini nanti kami lakukan secara online ya Bapak Ibu nggih. Jadi jenengan harus buat berita acaranya bermaterai dan sebagainya. Nah, ini ada yang tanya masalah door prize nih. Nanti kami jadwalkan ya Pak ya untuk kegiatan sosialisasi secara offline. Nah, karena ini kehendak dari Biro PBJ kan mintanya online. Jadi kita juga repot nih nggak mau door prize dan sebagainya. Jadi nanti mungkin saya akan ajukan, barangkali nanti kalau VA-nya ready ya, saya akan lakukan sosialisasi secara offline dan sebagainya. Nanti kami akan memberikan door prize di sana. Door prize-nya saat ini biasanya kami membawa door prize-nya voucher-voucher kayak Indomart, apa semuanya kayak gitu sih Pak. Jadi nanti akan kita sediakan, jadi jangan khawatir. Gitu nggih. Oke, monggo Mbak Nurvita ada yang mau ditanyain lagi? Oke, terima kasih Pak Alam. Ini selanjutnya ada yang raise hand dari Bapak Ari underscore monggo. Trenggalek. Monggo Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh Ibu. Oke, Monggo Bu waalaikumsalam. Ari. Ini saya sedikit bercerita terkait dengan pengadaan kami. Kemarin proses pengadaan di atas 50 juta dengan MBIS sebagai wapu. Nah, kemudian setelah kami mau melakukan pembayaran, ternyata kan kalau di atas 50 juta itu harus dengan LS, Pak. Nah, terus kemudian ternyata kalau MBIS sebagai wapu, katanya keuangan itu tidak bisa dilakukan pembayaran dengan LS. Nah, itu gimana Pak penjelasannya, Pak? Terus kira-kira nanti solusinya seperti apa agar pengadaan kami ini bisa terbayar? Mohon penjelasannya. Terima kasih ya Bu Ari pertanyaannya. Jadi MBIS Market sebagai wapu itu hanya diperuntukkan untuk pembayaran yang menggunakan uang GU atau UP. Jadi kalau jenengan LS tidak bisa nggih Bu nggih. Jadi solusinya kalau sudah jadi tagihan, monggo panjenengan lakukan transaksi ulang sebagai penggantinya, sampean milih pembeli sebagai wapu.
nanti yang Embis Market sebagai WAPU itu diajukan untuk pembatalan. Nanti pembatalannya ada berita acaranya. Nanti kalau jenengan belum punya draftnya ya coba dijapri ke saya kirim berita acaranya. Sampean isi, nanti dikasih materai semuanya. Nanti yang Embis Market sebagai WAPU akan kami batalkan. Nanti yang akan jenengan pergunakan adalah yang pembeli sebagai WAPU untuk penggantinya itu. Itu nggih, Bu nggih. Nanti terus kemudian terkait dengan ini apa? Kayak berita acara pengiriman kayak gitu-gitu gimana Pak? Berita Karena acara pengiriman apa yang semuanya, BAST-nya nanti kalau jenengan tersedia di yang kami batalkan itu, enggak apa-apa, di-download aja di situ. Itu kan nggak ada keterangan statusnya dibatalkan apa tidak. Jenengan ambil di situ aja, tapi surat pesanan tagihannya sampean menggunakan untuk PO yang baru. Karena nanti kolom keperluannya itu sampean isi transaksi ini untuk mengganti PO disebutkan PO yang mau dibatalin itu, Bu. Oh, jadi maksudnya nanti itu PO-nya per tanggal hari ini ya? Nggih, betul. Diselesaikan di hari ini untuk penggantinya, nggih. Jadi jenengan biar enak. Itu ketika pelaksanaannya sudah ada jadwal Pak Gigi. Kebetulan kan ini reparasi untuk pelaksanaan tera ulang ini sudah ada jadwal sampai 15 hari. Itu ada jadwalnya. Kita mau mendatangkan reparatir seperti itu. Nah, itu tidak apa-apa Pak Gigi. Kalau seperti itu enggak apa-apa. Berarti kalau seperti itu karena sampai 15 hari BAST-nya sampean buat secara manual aja, Bu. Surat pesanannya aja yang sampean ambil dari Embis Market. Karena kan BAST-nya kan semestinya kan belum terklik terima pesanan semua kan ya. Sudah kita proses, Pak. Sudah, maksudnya waktu itu pengirimannya secara parsial, paralel gitu. Tanggal 1 diklik, 2 Enggak diklik, 2 itu gimana? kita buat hari terakhir. Jadi satu. Nggih. Oke, kalau gitu berarti jangan pakai BAST yang lama aja, Bu. Oh gitu. Oke. Nanti untuk yang PO penggantinya nggak usah dibuat beberapa tahap, langsung diselesaikan di hari itu aja. Nanti keperluannya diisi bahwa transaksi ini untuk mengganti disebutkan PO yang lama. Oh gitu, nggih. Nggih, siap. Oke. Nyambung Jadi masalah. nanti Boleh, Mas. Jadi nanti kita ubah pembeli sebagai WAPU seperti itu, Pak Nggih. Betul. Oke, nanti biar jenengan pada saat ngajuin ke PMK, maksudnya ke LS-nya nyambung, dipotong nanti kan sama BPKAD. Iya. Nggih, siap. Terima kasih. Oke, monggo. Aku Mbak Vita. Masalah nyambung dikit Mas Alam. Oke, monggo Pak Hari. Mungkin itu gini Mas Alam ceritanya kalau dari kita Bu Hari itu jadi kalau pesanannya di-create sekarang itu kan berarti anti datir gitu loh Mas. Maksudnya pelaksanaannya sudah ada tapi baru create sekarang mungkin begitu. Jadi mungkin dari Bu Hari itu mungkin kalau misal sistemnya itu di-open lagi itu gimana? Mungkin gitu. Jadi itu bisa dibuka lagi apa enggak, terus nanti diubah pembayarannya. Kalau yang statusnya udah dibatal, maksudnya udah jadi, maksudnya Embis Market sebagai WAPU itu udah nggak bisa di-open, Pak. Karena terus terang aja begitu jenengan milih Embis Market sebagai WAPU, dompetnya DJP itu sudah dibuka. Siap nerima uangnya jenengan buat bayar PPN, PPh-nya itu. Jadi kalau misalnya mau dibatalin dan sebagainya, itu bisa. Tapi kalau mau dirubah, itu nggak bisa kita caranya. Jadi solusinya ya, selama ini hanya satu, dibatalin itu aja. Karena kan mau nggak mau, jenengan mau ngelanjut dibayar pun kan nggak bisa. Karena uang 50 juta kalau aturannya jenengan pakai LS, nanti kan yang bayar pajaknya kan bukan kami. Tapi kan dari pihak BPKAD langsung motong semuanya, kayak gitu. Jadi solusinya ya, salah satunya ya pakai itu tadi, kalau misalnya berkenan. Tapi kalau mau nggak berkenan ya pakai cara transaksinya mungkin pakai metode lain, pakai manual atau apa, kayak gitu. Tapi saya sarankan sih sebaiknya nggak apa-apa, dicatat aja lagi, asalkan kan ada historinya. Nanti kalau ditanya, kenapa kok baru diklik transaksi sekarang? Nah, di situ kan ada historinya Embis Market sebagai WAPU yang kami batalkan. Gitu. Oke, Mas. Oke, siap. Oke, nggih, Bapak Ibu, saya masuk ke perihal yang tadi dijelasin sama perihal pajak, harga ikut pajak ya. Jadi Bapak Ibu, ini saya login ke akunnya penyedia, nggih. Jadi misalnya produk jualan. Saya itu misalnya sebagai penyedia. Itu saat ini di Embis Market itu tersedia ada yang nasi kotak itu memiliki harga sudah include sama pajak, sama harga belum include sama pajak.
Jadi kalau misalnya sampean kepengen harga sudah include sama pajak semuanya, ya disampaikan ke penyedianya agar mereka ngedit. Caranya ngedit di produk jualan ini, tinggal di aksi ini. Nah, setelah di aksi, nanti penyedia itu scroll ke bawah di sini. Nah, di scroll ke bawah, di poin harga ini diklik. Nah, diklik perbarui dan stok harga sekaligus. Di sini sudah dipilih harga dengan pajak. Jangan milih yang harga tanpa pajak, tapi dipilih harga dengan pajak. Nah, setelah itu stoknya. Nah, stoknya ini dikasih yang banyak, misalnya 10.000 stoknya. Nah, karena saya jualnya di sini adalah Mamin, tambah pajak daerah, misalnya. Pajak daerahnya saya masukin 10%. Terus PPh-nya saya masukin yang 2%. Setelah itu saya simpan. Nah, gini nggih. Ini kan udah masuk nih, stoknya 10.000, pajak daerahnya 10%, PPh-nya yang 2%. Penyedia itu tinggal ngupload di sini harga satuannya sudah include sama pajaknya itu berapa. Misalnya pagunya Kabupaten Trenggalek nasi kotak itu 35.000. Belum kelihatan, Pak. Belum kelihatan ya share screen saya. Belum, Bapak. Sudah kelihatan belum share screen saya? Sudah, Pak. Sudah ya, oke. Jadi di sini dipilih harga udah termasuk pajak, stoknya dimasukin 10.000 misalnya. Bebas sih mau berapa. Tambah pajak dulu. Nah, pajaknya di sini dicentang. Tadi kan saya ngisi nih, pajak daerahnya 10%, terus di sini PPh-nya yang 2%. Setelah itu saya simpan. Nah, nasi kotaknya Kabupaten Trenggalek katakanlah sesuai pagunya include pajak kan 35.000. Lah di sini harga satuan kok 31818 ini maksudnya apa, Mas? Ini adalah nilai DPP-nya. Jadi harga satuannya 35 sudah include sama pajak, DPP-nya ini. Pada saat saya klik Bapak Ibu semua, saya terapkan. Nah, setelah itu saya simpan. Tutup misalnya nggih. Nah, ini saya mau login di akunnya pembeli. Nah, di pembeli itu misalnya gini, saya mau cari. Toko coba klik misalnya. Nah, tadi kan saya masukinnya harganya kan 35 sudah include sama pajak. Nah, di sini Bapak Ibu, munculnya adalah nilai DPP-nya yang muncul di sini. Nah, setelah sampean klik di sini, maka di sini akan muncul 35. Di sini ada keterangan harga sudah termasuk pajak. Pada saat produk ini akan saya beli, saya masukin langsung beli di sini misalnya. Ini nggih. Nah, saya masukin proses transaksi. Maka di akunnya sampean itu sudah muncul seperti ini. Nah, pajak daerahnya berapa, PPh-nya berapa.
ini tetap masih bisa jenengan edit, diperbarui atau disesuaikan. Jadi harganya nanti tetap nilai yang ada di sini. Itu nggih. Jadi jenengan jangan bingung kalau harga sudah ditambahkan pajak semuanya, nanti akan muncul semuanya yang muncul di sini adalah nilai subtotal. Jadi nanti otomatis kami akan memaksimalkan pembayarannya sampean meskipun ditambah pajak apapun ya tetap yang akan jenengan bayar adalah nilai 35.000 tersebut. Gitu nggih. Nah, ini karena sistem kami kan UAT jadi kurang Rp1 harusnya ini 35. Itu nggih. Itu adalah penjelasan terkait mengenai pajak. Jadi fokusnya kalau sampean mau mencari terkait informasi pajak, harga semuanya ya jenengan pastikan dicek, diklik produknya dulu, di situ ada keterangannya bahwa harga sudah include sama pajak, baru jenengan klik. Jadi contoh kayak gini, kalau saya klik ini kan Macet Pak, otomatis slide-nya muncul. macet. Pak, Ini mohon muncul izin, 35. untuk harganya belum terlihat di screen. Gini ya. Nggih, sampun, Pak. Nah, jadi ini muncul nih. Harga 35.000 adalah harga termasuk pajak daerah. Di sini ada keterangannya pajak daerah sama PPh. Itu nggih, Bapak Ibu di sini. Jadi tolong nanti disampaikan kalau semuanya penyedianya. Kami sudah melakukan sosialisasi, tapi namanya penyedia ini kan ada juga yang mereka datang mengabaikan, kadang mereka bingung pada saat mau ada transaksi aja, tapi beliau tidak persiapan pada saat dikasih sosialisasi dan lain sebagainya. Itu nggih. Nah, sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyakan. Mungkin ini sih poin pentingnya yang saya sampaikan perihal untuk pajak. Monggo. Monggo Bapak dan Ibu, apakah ada yang masih ingin bertanya? Kalau tidak, mungkin saya akan melanjutkan untuk membacakan pertanyaan di kolom komentar Oke, saja ya, Pak. monggo Mbak. Oke, silakan. Ini dari Puskesmas Bendungan, dari Bapak Dr. Ainur Rafiq. Untuk pembayaran BNI, cukup pakai internet banking saja, apa harus VA MBIS? Oke, saya bantu jawab dulu ya Mbak ya, biar saya tidak Nih, lupa. Pertanyaannya, jika pembayaran pakai BNI, maka jenengan nanti ngambilnya virtual account BNI. Ya, diambil nomor virtual account-nya, terus sampai masukkan ke BNI Direct-nya. Di sana pilih pembayaran, pilih metode, pilih yang dibayar adalah virtual account. Tinggal masukin nomornya, otomatis tagihan akan muncul. Itu nggih. Kalau nanti sampean bingung terkait penggunaan virtual account, monggo nanti bisa japri dengan saya biar saya jelaskan, kami pandu. Intinya kami saran kalau jenengan sudah punya sarana pakai BNI Direct, kalau BOK nggih monggo dimanfaatkan untuk BNI Direct-nya. Oke. Oke, lanjut Mbak. Oke, terima kasih Pak. Selanjutnya ada pertanyaan dari Bapak atau Ibu Sita OS. Pak mau bertanya untuk tagihannya jatuh tempo. Kalau diklik di penyedia ada tulisan konfirmasi pesanan. Nah, untuk dokumen yang diunggah apa bukti transfer manual dari bank? Oke. Karena PA-nya sudah kadaluarsa. Oke, jika seperti itu, panjenengan kalau misalnya terkendala ngirim-ngirim bukti pembayarannya agak susah dan lain sebagainya, nanti saya akan share dokumen konfirmasi pembayaran. Nanti sampai coba diketik di situ nama bendaharanya, NIP-nya siapa, terus jenengan udah bayar dengan nilai berapa, sampean bendaharanya tanda tangan, distempel, nanti silakan dikirim ke MBIS. Itu aja, ndak usah dilampirkan bukti pembayaran. Jadi Bapak Ibu di sini yang sampai sekarang pembayarannya masih ke rekening rekanan, jenengan ribet berbelit-belit buat ngirim bukti bayar, nanti menggunakan konfirmasi pembayaran pakai surat itu aja. Kalau kemarin-kemarin jenengan pakai materai, kemarin sudah kami perjuangkan tidak perlu materai. Jadi saat ini sudah diganti, nggak usah materai, cukup tanda tangannya bendahara sama stempel dinasnya masing-masing. Itu nggih. Monggo lanjut Mbak. Ya, terima kasih Pak Alam. Selanjutnya ada pertanyaan dari Pak Imam. Mohon penjelasan untuk pembayaran dengan KKPD, apakah sudah bisa digunakan ya? Oke, jadi untuk pembayaran menggunakan kartu kredit saat ini sudah boleh dipergunakan gitu. Nanti untuk masalah teknisnya dan lain sebagainya,
mungkin kami lakukan kegiatan secara privat tersendiri aja, karena itu pembahasannya sangat panjang sekali menggunakan kartu kredit, karena nanti akan ada hubungannya sama biaya-biaya lainnya yang diberikan ke penyedia dan lain sebagainya. Karena untuk penggunaan kartu kredit itu, aturan Bank Indonesia itu ada beberapa biaya yang harus dibayar oleh dari sisi penyedianya. Itu aturan oleh Bank BI-nya masing-masing. Tunggu, monggo lanjut, Mbak. Ya, terima kasih Pak. Saya lanjutkan. Ini ada pertanyaan dari Bapak atau Ibu Mantra Baru. Kalau untuk harga Mamin sudah termasuk pajak daerah, apakah pembayaran bisa pakai MBIS sebagai wapu? Oke, jika udah include sama pajak daerah, bisa untuk memilih MBIS Market sebagai wapu. Hanya saja nanti pajak PPh-nya berkurang. Semulanya saat jenengan dicentang itu kan 2%, nanti pada saat menggunakan MBIS Market sebagai wapu, pajak PPh-nya menjadi 0,5. Itu nggih, nanti pajak daerahnya tinggal dikasih ke siapa, mau ke penjual atau mau ke pembeli. Kalau penjual, maka otomatis nanti uangnya akan ditransfer semuanya ke penjual, biar penjual yang akan setor. Itu nggih. Lanjut, Mbak. Ya, terima kasih Pak. Selanjutnya ada pertanyaan dari Ibu Imania dari Puskesmas Tebu. Pak, mohon diulang. Mencoba pemesanan yang harga plus pajak, mencoba melihat belanja di atas 2 juta, berarti tidak ada pilihan pembayaran pajaknya ya, Pak? Monggo Pak Alam. Oke, oke. Ini maksudnya tidak ada pilihan pembayaran pajaknya bagaimana? Bisa nggak beliaunya yang langsung bersuara, mikrofonnya dibuka? Monggo Bu Imania dari Puskesmas Tugu, apakah bisa on screen ya? Bu Imania? Karena untuk penginputan pajak di MBIS Market itu sebenarnya untuk atur pajak ini bebas. Panjenengan mau nginput mau PPN, pajak daerah, semuanya bisa jenengan lakukan gitu nggih. Tanpa meskipun jenengan milih siapa saja sebagai pembuat pajak. Jadi kalau misalnya nih, saya kan pembelian Mamin ini semuanya nih. Jadi pada saat saya milih MBIS Market sebagai wapu, nanti konsepnya gini. Sebelumnya kan ini PPh-nya kan yang muncul adalah PPh 2% sama pajak daerah 10%. Karena tadi saya bilang kalau MBIS Market sebagai wapu itu PPh menjadi 0,5. Pada saat saya milih MBIS Market sebagai wapu, maka akan muncul pop-up seperti ini. Jika Anda memiliki MBIS Market sebagai wapu, maka pajak yang telah Anda atur akan hilang. Jika dia, maka di sini muncul nih pajak daerah, pajaknya harus dicentang dulu. Mau pajak mana? Kalau PPh udah otomatis nggak bisa dirubah 0,5. Kalau pajak daerah 10% di sini dengan input. Nah, setelah disimpan, maka di scroll ke bawah, di sini ditanya yang bayar pajak daerahnya siapa. Misalnya kalau ke penjual, berarti jenengan nanti transfernya ke MBIS adalah nilai sama dengan total transaksi ini. Kalau misalnya nanti jenengan kok milihnya pembeli yang akan membayarkan pajaknya, berarti sampean nanti akan milih pembeli sebagai pembeli yang sebagai pemungut pajak daerahnya. Maka di sini total pembayaran, total transaksi dikurangi pajak daerah karena pajak daerahnya mau dibayar oleh pembeli. Nah, bagi panjenengan yang mungkin pakai BOK dan sebagainya, pembayarannya itu kan jenengan nanti biasanya kan pembayaran virtual account melalui BNI itu kan langsung sekali keluar sudah include sama pajak. Jadi sampean selalu milih pajaknya dipungut oleh penjual saja. Biar sekali uangnya keluar 34.999 ini sudah include sama pajak. Nanti terlepas pajak daerahnya sampean minta secara manual ya monggo. Biasanya kalau PMT itu programnya gitu. Jadi ditransfer semuanya 34.999, nanti penyedianya akan menerima uang 3499 ini hanya dikurangi PPh 159 aja. Nanti semuanya diterima oleh rekanan. Nanti setelah uang udah diterima rekanan, dari pihak rekanan ngasih ke dinasnya 3181 ini buat dibayarkan untuk PAD daerah. Kayak gitu konsepnya. Pak, mohon maaf, saya Imania yang dari Puskesmas Tugu tadi yang bertanya. Oh. Pajak tadi. Yang saya tanyakan kalau dari penyedia itu harganya satuannya itu sudah plus pajak gitu Pak. Nanti apakah di situ ada
atur pajaknya untuk yang PPN sama B22 itu atau bagaimana? Ya bisa, seperti ini Bu, yang saya praktekkan ini. Ini Jadi kan itu, harga sudah include sama pajak. oh Jadi iya. yang muncul di sini 3181. Tapi jangan sampai penyedia itu ada yang persepsi gini, nggih. Harganya dimasukin 31 juta. Ternyata di sana nggak dicentang pajak sama sekali, itu nggak boleh. Jadi seperti yang tadi saya jelasin, kalau penyedia mau merubah harga kayak gini, ini kan produknya ini semua, terus diubah misalnya. Nah, gini, perbarui stok. Nah, produknya, karena kan saya milih harga udah termasuk pajak. Terus di sini dimasukin gini, 90 juta. Di sini stoknya dikasih 100. Di Mohon sini nggak izin, ada Pak. pajak sama sekali, Screen-nya nggak belum boleh. terlihat. Nah, kayak gini. Jadi ini nggak boleh. Kalau misalnya dimasukin 10.000, harganya 90 juta. Terus di sini nggak ada pajaknya, ya nggak boleh. Jadi di sini harus dimasukin pajaknya. Pajak apa? Misalnya BPN 10%, 11% misalnya. Terus PPh-nya karena barang ya 1,5 bawah. Nah, disimpan. Setelah itu baru simpan. Nah, tutup. Nah, jadi pada saat nanti jenengan mau melakukan transaksi, di sini dicari. Nah, gini, harga termasuk pajak. Jadi ini kalau saya beli, langsung beli misalnya. Nah, di sini muncul kok. Saya masukin 2. Jadi yang muncul disesuaikan di sini. Jadi ini adalah yang muncul adalah nanti DPP-nya. Begitu ditambah PPN ketemunya nilai totalnya di sini. Itu nggih. Jadi tetap komponennya harus ditambahkan di sana, enggak boleh enggak. Oke. Gimana? Ada tanggapan? Iya Pak, terima kasih. Oke, nanti kalau misalnya jenengan bingung, monggo Ya, tanyakan yang belum punya kontak saya, barangkali selama ini belum pernah kenal saya nggih. Ini yang saya share di kolom chat itu nomor saya. Monggo jenengan japri saya aja nggak apa-apa. oke, oke. Ya, terima kasih Pak Alam. Kalau misalnya jenengan mau diskusi, minta draftnya apa semuanya di grup atau apa ya, itu nomor kontak saya. Nggih, monggo itu ada yang angkat tangan, monggo silakan. Monggo, anu dari Pak Hari, kami persilakan. Monggo Pak Hari. Pak Hari belum unmute. Oke, terima kasih Mbak Vita. Baik Pak Hari. Kami mewakili beberapa ini Mas pejabat pengadaan. Ini kan istilahnya pertanyaan titipan deh. Sekarang itu kan ada update di surat pesanan itu kan ada eh, muncul apa ya komponen DPP kalau nggak salah. Kalau dulu kan belum ada. Nah sekarang tuh sudah ada. Cuma dari beberapa keterangan itu malah bikin bingung atau malah kayaknya belum pas gitu loh hitungannya. Monggo dijelaskan masalah itu gimana ya? Kayaknya enak yang lama menurut mereka. Sekarang kan muncul baru. Monggo dijelaskan dulu masalahnya. Terima kasih.
Oke, baik. Sudah sesuai ya sama udah bisa ngelihat share screen saya nggih Bapak Ibu nggih. Jadi DPP ini sebenarnya Bapak Ibu para bendahara, jenengan kan pernah dapat sosialisasi bahwa saat ini itu kan PPN 12%, tetapi kan DPP-nya tetap pakai yang 11%. Itu kan DPP-nya mencarinya kan perhitungannya agak ribet susah gitu. Nah, DPP itu alokasinya ke sana Bapak Ibu. Nah, kenapa kami tampilkan seperti ini? Karena dari DJP itu muncul. Maksudnya menanyakan terkait nilai DPP-nya itu. Lah kalau menurut panjenengan semuanya DPP ini malah membingungkan, jadi jenengan fokusnya ke subtotal aja sama PPN sama total transaksi. DPP-nya itu ditutup mata aja, jenengan nggak usah ngelihat itu. Itu nggih. Jadi intinya jenengan memperhitungkan DPP-nya itu dari subtotal aja, sama PPN, sama total transaksi, sama total pembayaran, sama PPh-nya. Untuk DPP di situ yang ada simbol I, itu sampean abaikan saja. Nggak usah jenengan fokuskan di situ. Itu nggih. Kalau itu misalnya membuat jenengan menjadi bingung. Oke, terima kasih Mas Alam. Oke, siap. Untuk Bapak dan Oke. Ibu, apakah masih ada yang ingin bertanya lagi? Karena saya rasa tidak ada yang ingin bertanya lagi, mungkin kita bisa mendengarkan closing statement dari narasumber. Monggo Pak Alam. Oke, baik. Terima kasih Mbak Nurvita. Jadi Bapak Ibu semuanya, kesimpulan dari kegiatan sosialisasi hari ini yaitu yang pertama, tadi saya banyak mencatat tentang kendala-kendala yang Bapak Ibu alami, diantaranya yaitu terkait regulasi bahwa panjenengan melakukan transaksi di atas 2 juta itu harus ada pengenaan pajak PPN, dan sedangkan panjenengan ini saat ini masih banyak memiliki penyedia yang statusnya non PKP, namun terkendala dengan pembayaran online yang masih belum tersedia, gitu nggih. Jadi kesimpulannya panjenengan nanti monggo untuk dicoba tetap menggunakan sarana yang selama ini sudah dijalankan. Tadi kan ada yang bilang ditransfer melalui PPTK, pakai mobile bankingnya PPTK karena uangnya ditransferkan ke sana dan lain sebagainya. Monggo, sementara itu dipakai dulu. Nanti sambil summary itu akan kami sampaikan ke Bank Jatim agar mereka juga merasa ditunggu kalau saat ini Bank Jatim harus segera rilis. Itu yang pertama. Terus yang kedua, Bapak Ibu, mohon disampaikan juga ke beberapa penyedianya bahwa saat ini MBIS Market itu sudah tersedia metode dengan harga include pajak. Jadi jenengan bisa memanfaatkan fitur-fitur itu. Itu nggih. Nah, khususkan lagi untuk para OPD yang memiliki anggaran BOK dan sebagainya menggunakan BNI dan lain sebagainya, monggo dimanfaatkan yang sudah ada itu. Kalau jenengan bayar pakai BOK ya BNI ya silakan pakai virtual account di sana. Kami prinsipnya sangat terbuka jika panjenengan mau bertanya dan lain sebagainya. Nah, mungkin mohon maaf keterbatasan dari tim kami saat ini masih belum ada tim yang kami yang harus hari apa stay di sana. Namun beberapa minggu ke depan ini kami memang sudah ada untuk yang akan kami tempatkan di wilayah Kota Kediri, Tulungagung, Trenggalek yang nanti akan ada helpdesk di sana setiap 1 minggu itu 2 hari. Jadi nanti ditunggu aja untuk konsultasi di sana. Sementara waktu itu nanti jenengan bisa koordinasi dengan saya atau di grup agar kami lakukan bantuan itu semuanya. Intinya kami sangat terbuka jika panjenengan mau bertanya atau dan lain sebagainya terkait materi apapun semuanya nanti bisa disampaikan. Atau kalau misalnya jenengan kok ada dinas seperti dinas pendidikan, dinas perhubungan, barangkali ada banyak UPT dari teman-teman UPT butuh sosialisasi seperti yang dilakukan seperti hari ini ya nanti disampaikan aja, kami nanti akan memfasilitasi. Itu nggih. Terakhir kami sampaikan terima kasih Pak Kabak, PBJ semuanya, Mbak Nurvita sudah membantu kegiatan pada pagi hari ini. Bapak Ibu semuanya yang sudah menyempatkan waktunya, semoga diskusi pada hari ini kita semuanya bermanfaat. Bapak Ibu semuanya diberikan kesehatan biar bisa menjalankan kewajiban pekerjaan dengan lancar semuanya dan tentunya mendapatkan rezeki yang berkah. Gitu nggih. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada Pak Alam yang telah menyempatkan waktunya untuk diskusi pada hari ini. Bapak dan Ibu yang kami hormati, demikian rangkaian acara bimbingan teknis pelaksanaan toko daring. Semoga acara hari ini memberikan manfaat bagi kita semua. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasi dari Bapak dan Ibu sekalian. Mewakili penyelenggara, kami memohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya Nurvita Sari, pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.